Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di Roma? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita memperingati hari yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di sorga, ke sorga. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan arti Tuhan menyatakan penggenapan rencananya. Tuhan Yesus menyatakan rencananya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Sebagai bukti bahwa Tuhan berkarya bagi kehidupan kita dengan sangat luar biasa. Memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya. Menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Kita mau bersorak bagi Dia. Menyatakan keagungan kasih-Nya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu bagi kehidupan kami ya Bapa. Mari Engkau berkati setiap hati kami ya Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan. Untuk kami menyatakan anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau ya Bapa. Dalam ibadah kami hari ini ya Bapa. Mari Engkau berberkati setiap kami ya Tuhan. Sehingga ibadah kami ini walaupun kami laksanakan di rumah masing-masing. Bukan menjadi ibadah yang biasa. Tetapi ibadah yang penuh dengan pengurapan Roh Kudus. Ibadah yang luar biasa yang memberkati setiap jemaat-Mu, setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini ya Bapa. Engkau berkati juga jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Biarlah setiap kami memperoleh urapan yang baru, memperoleh kasih yang baru, memperoleh anugerah yang baru bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya beracara dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan bahwa Dia begitu dahsyat, begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan hanya Engkau, Engkau Tuhan.
Allah yang menganugerahkan kepada kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini kami mau bersorak bagi Engkau, menyatakan kebesaran kasih-Mu bagi kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kasih tos kiri kanan. Katakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus sungguh ajaib bagi kehidupan kita. Amin. Mari menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Katakan haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Katakan haleluya. Kita semua untuk bangkit berdiri, katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Angkat tangan ibu, bapak, ibu, saudara, katakan haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup dengan sorak-sorak. Haleluya, dia naik roh. Semangat lagi, katakan haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik Roh Kudus, Roh Kudus turun, amin. Roh Kudus turun, haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Sungguh sangat luar biasa, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya yang setia, yang terus berharap kepadanya. Tuhan Yesus naik ke sorga menyatakan bahwa Roh Kudus juga akan datang dan menolong setiap orang percaya. Tuhan Yesus naik ke sorga berarti kita sebagai orang percaya, kita siap menjadi saksinya. Kita siap untuk melaksanakan perintahnya sehingga nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau pagi hari ini ya Bapa, kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Itu menyatakan bahwa Tuhan sudah melakukan apa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kami. Sehingga kami semakin berpengharapan, kami semakin berpegang teguh kepada Engkau ya Yesus. Pagi hari ini ya Bapa, mari siapkan setiap hati kami ya Tuhan. Untuk kami ditaburi dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebab firman-Mu itu yang menuntun kami. Untuk kami menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap
percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Katakan tangan-Mu, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, amin, bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Kembali katakan dengan sayap-Mu, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, amin, bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Raja, katakan Yesusku, Yesusku. Yesusku, Yesusku. Haleluya, Rajaku. Terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya, haleluya. Kami siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami bisa ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Kalau kami bisa ada sampai saat ini semua hanya karena berkat-berkat Tuhan Yesus yang luar biasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami ada dalam ibadah khusus, ibadah spesial, ibadah kenaikan Yesus ke sorga, dan memperingati merayakan kenaikan Yesus ke sorga, yang mau menyatakan bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang empunya sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga hidup kami semakin bersyukur karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang luar biasa. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang layak menerima pujian, yang layak menerima hormat syukur. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang tidak pernah berubah, tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya Allah, yang adalah kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya Allah,
yang akan terus mendorong kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami, membaharui kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Glory bagi-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik di dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di ibadah yang spesial, ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Saya Pendeta David Julian Carter dengan Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Borusitorus yang adalah Gembala Jemaat GBI Glow Fellowship Center, kami berdua Gembala Jemaat GBI Glow Fellowship Center Depok, bersuka cita dapat menyapa Bapak Ibu Saudara semua pada hari ini. Secara khusus dalam ibadah yang khusus, ibadah yang spesial, ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastinya kita tetap bersuka cita walaupun Yesus naik ke sorga. Kita justru semakin bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita luar biasa. Haleluya. Dan mari sebelum dengarkan firman Tuhan, mari pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala, dan mari ucapkan pengakuan iman ini. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kalau saudara sudah dapatkan ayat ini, mari baca bersama dengan saya. Baca ayat renungan firman Tuhan ini bersama-sama. Haleluya. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga pastinya memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kenaikan Yesus ke sorga memberikan arahan atau memberikan pelajaran yang luar biasa penting dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kita dahsyat. Saya catat begini dalam pendahuluan,
Dalam pendahuluan saya catat seperti ini. Yesus Kristus Tuhan Allah kita naik ke sorga. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang mempunyai sorga. Catat baik-baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kita naik ke sorga. Karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang mempunyai sorga. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang mempunyai sorga. Kemudian selanjutnya, Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga tidak ada Allah dan Tuhan seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga tidak ada Allah, tidak ada Tuhan seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kemudian Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak ada bandingannya dan tidak ada taranya. Sehingga kita berkata, hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang dahsyat. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang luar biasa. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang tidak ada duanya, yang tidak ada bandingannya, tidak ada taranya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak ada taranya, tidak ada duanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam penjelasan selanjutnya saya catat seperti ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menyatakan kepada saudara dan saya bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menyatakan kepada saudara dan saya, yang pertama, Yesus bisa saja tidak memberikan apa yang saudara dan saya inginkan. Yesus bisa saja tidak memberikan apa yang saudara dan saya inginkan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu Yesus bisa saja tidak memberikan apa yang saudara dan saya inginkan, biarlah kita tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Biarlah kita tetap berkata, tidak ada Allah dan Tuhan seperti Yesus Kristus Tuhan Allah yang luar biasa itu. Walaupun Yesus bisa saja tidak memberikan apa yang saudara dan saya inginkan, apa yang kita inginkan, maka ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya berkata, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ini mau mengatakan bahwa Yesus bisa saja tidak memberikan apa yang saudara dan saya inginkan, apa yang kita inginkan. Makanya murid-murid bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Tuhan berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini pun juga mau mengatakan kepada saudara dan saya, jangan pernah kita memaksa Tuhan. Bukan berarti kita tidak beriman kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap berseru kepada Tuhan. Tetapi jangan memaksa Tuhan. Karena Yesus bisa saja tidak memberikan apa yang saudara dan saya inginkan. Walaupun mungkin menurut pikiran kita, bukankah kalau pemulihan itu hal yang baik? Bukankah kalau ada kebahagiaan itu hal yang baik? Kalau ada ketentraman, kalau ada keamanan, kalau ada kenyamanan, kalau ada pemulihan bagi Israel itu hal yang baik. Tetapi ternyata Yesus berkata bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini mau mengatakan bahwa Yesus bisa saja tidak memberikan apa yang kita inginkan. Yesus bisa saja tidak memberikan apa yang saudara dan saya inginkan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan Allah kita tetap baik walaupun dan apapun yang akan terjadi. Yesus Kristus Tuhan Allah kita pastinya merencanakan rencana yang hebat dan luar biasa. Sehingga kita tidak perlu menaruh curiga kepada Yesus. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu berontak, kita tidak perlu mempertanyakan Yesus. Tetapi hari ini kita tetap yakin bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita
yang adalah tumpuan harapan dalam kehidupan kita. Amin. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang tetap baik dan selalu baik, sungguh sangat baik sampai selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Jadi jangan marah kalau Yesus tidak memberikan apa yang saudara dan saya inginkan. Jangan kecewa kalau Yesus tidak memberikan apa yang saudara dan saya inginkan. Jangan kemudian berontak dan berkata, saya gak mau percaya Yesus lagi. Kalau Yesus tidak memberikan apa yang saudara dan saya inginkan. Yesus tetap baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kita tetap dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saya catat seperti ini. Yesus berkuasa menyatakan apa yang diinginkannya. Yesus berkuasa menyatakan apa yang diinginkannya. Maka Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berarti Yesus berkuasa untuk menyatakan apa yang Yesus inginkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Allah inginkan, apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Yesus berkuasa menyatakan, Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak ada tandingannya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita hanya sumber pengharapan, satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya Allah yang harus terus saudara dan saya percaya, yang harus saudara dan saya andalkan. Sebab Yesus berkuasa menyatakan apapun yang Yesus inginkan. Apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Bapa di sorga. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan saudara dan saya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita selalu menyatakan yang terbaik. Bahkan sudah menyatakan anugerah kasih-Nya yang luar biasa dan sampai selama-lamanya. Kasih setianya dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Yang ketiga, saya catat seperti ini. Yang Yesus lakukan pasti tepat, benar, dan terbaik. Ini dia saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tadi kita dengar Yesus bisa saja tidak memberikan apa yang saudara dan saya inginkan. Yesus bisa saja tidak mengabulkan apa yang saudara dan saya minta. Yesus bisa saja tidak menyatakan kuasa dan mujizat atas setiap apapun yang saudara dan saya minta. Tetapi kita tahu Yesus berkuasa menyatakan apa yang diinginkannya. Kemudian Yesus selalu melakukan yang tepat. Yang Yesus lakukan pasti tepat, benar, dan terbaik. Tepat, benar, dan terbaik. Itulah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tidak ada duanya. Saya jadi teringat lagu pujian anak-anak sekolah minggu yang berkata begini, waktu saya kecil gini-gini saya pernah mengenyam pendidikan rohani di sekolah minggu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada lagu pujian sekolah minggu yang berkata begini, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Apa mau disambung lagi dengan pujian? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itulah satu-satunya pengharapan saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Katakan bersama dengan saya, Yesus satu-satunya. Katakan lagi bersama dengan saya, Yesus satu-satunya.
Dan karena Yesus satu-satunya yang menjadi pengharapan dan yang saudara dan saya percayai. Dan kita yakin, dan memang Yesus tidak memungkiri, apa yang Yesus lakukan pasti tepat. Apa yang Yesus lakukan pasti benar. Apa yang Yesus lakukan selalu yang terbaik. Apakah saudara dan saya masih mau menggerutu? Apakah saudara dan saya masih mau ngomel? Malu-maluin Bapak Ibu. Mau ditaruh di mana muka kita ini? Mungkin kita akan berkata, ya kan, yang orang lain mendengar, wah mukanya mau ditaruh di mana? Orang lain akhirnya bilang begini, nah mukanya gak usah taruh di mana-mana, udah taruh di situ aja. Taruh di situ aja, di di bagian tubuhnya aja juga. Kadang-kadang juga nggak nyenengin orang, nggak nyenakin orang untuk dilihat. Apalagi kalau ditaruh di mana-mana, malah jadi makin nggak nyenakin orang, ya kan? Makin orang lihatnya jadi nggak enak, jadi enak, maaf, empet lagi. Aduh, makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita yakini, mari kita percaya bahwa yang Yesus lakukan pasti tepat, pasti benar, dan selalu yang terbaik. Inilah kenaikan Yesus ke sorga yang memberikan pelajaran yang penting buat saudara dan saya. Yang Yesus lakukan tepat, paling benar, dan yang terbaik. Makanya ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya berkata di Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 6-11. Nah, ada kalimat yang berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau awalnya ada pertanyaan, maukah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian Yesus berkata, kau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Yang Bapa telah sediakan, yang Bapa tetapkan menurut kuasanya. Kemudian Yesus memberikan Roh Kudus, kuasa. Ketika Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya, inilah yang tepat, inilah yang benar, inilah yang terbaik. Saudara dan saya akan menerima Roh Kudus dan menerima kuasa yang luar biasa, menerima kuasa untuk bersaksi, menjadi saksi Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang artinya ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya, kita menjadi saksi Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita menyampaikan kasih sayang Tuhan Yesus yang luar biasa. Dimanapun dan kapanpun atau dimanapun saudara dan saya berada, kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Haleluya. Yesuslah yang paling tepat. Yesuslah yang melakukan yang paling tepat, yang paling benar dan terbaik bagi saudara dan saya. Kemudian yang selanjutnya, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya melalui kenaikan Yesus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selanjutnya Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak dibiarkan seorang diri. Kita tidak dibiarkan jadi yatim piatu. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah dicurahkan kepada saudara dan saya. Ini kan berarti kita ini orang pilihannya. Ini kan artinya kita orang-orang yang istimewa. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh darah Kristus, ditebus oleh pengorbanan Yesus yang luar biasa. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi melalui darah Kristus kita telah ditebus. Kita orang yang spesial, kita orang yang istimewa. Dan selanjutnya dikatakan Roh Kudus dicurahkan. Berarti Tuhan punya maksud. Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk terus menjadi saksi Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Dan tanpa kita Tuhan juga gak mau. Bukan berarti Tuhan gak sanggup. Bukan berarti Tuhan gak sayang saudara dan saya. Bukan berarti Tuhan itu seperti kita manusia.
yang memiliki keterbatasan kelemahan sehingga harus bersama dengan saudara dan saya. Tetapi sesungguhnya ini mau menyatakan bahwa Tuhan mau memakai saudara dan saya. Tuhan mau mengurapi saudara dan saya. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Dan karena itu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus, Roh Allah yang memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan kapanpun, apapun yang kita alami, kita tetap memuliakan Tuhan Yesus. Kita tetap mengagungkan Tuhan Yesus. Yang kelima, saya catat Roh Kudus memberikan kuasa yang luar biasa untuk menjadi saksi Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya. Kemudian Roh Kudus memberikan kuasa yang luar biasa. Berarti kita akan mendemonstrasikan kuasa Allah. Kita akan memperlihatkan kuasa Allah. Kita akan mempertontonkan, memperlihatkan kuasa Allah. Memperlihatkan apa? Kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu dahsyat. Dynamite. Membawa dampak yang begitu dahsyat. Dan dampaknya itu sampai setiap orang mendengar. Setiap orang tahu dan mendengar. Dan akhirnya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang dahsyat itu. Setiap orang akhirnya sadar bahwa hidupnya berarti dan berharga di mata Tuhan. Roh Kudus memberikan kuasa yang luar biasa. Mari katakan di dalam hatimu, saat kau menyaksikan program rohani ibadah kenaikan Yesus ke sorga dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini, katakan di dalam hatimu, katakan seperti ini, Roh Kudus, masuklah ke dalam hatiku dan pimpinlah hidupku, dan berikanlah kuasa supaya aku menjadi saksi Tuhan, supaya aku terus memuliakan Tuhan Yesus, supaya aku terus menyampaikan kasih Tuhan, aku terus menyatakan nama Tuhan di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan keluargaku, dimanapun dan kapanpun, atau bagaimanapun juga situasi, kondisi, keadaan yang kita alami. Roh Kudus memberikan kuasa yang luar biasa untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, hidup kita memiliki tujuan ilahi dan rencana Allah yang sungguh sangat luar biasa. Hidup kita memiliki tujuan ilahi. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menyatakan kepada saudara dan saya, hidup saudara dan saya punya tujuan. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita cenderung jadi hidupnya sembrono, hidupnya ngawur, hidupnya ngalor ngidul, hidupnya nggak jelas juntrungannya. Tetapi karena kita punya tujuan, hidup saudara dan saya harus memuliakan Tuhan Yesus di dalam segala aspek kehidupan ini. Sebagai suami, suami yang memuliakan Tuhan Yesus. Sebagai istri, istri yang memuliakan Tuhan Yesus. Sebagai orang tua, menjadi orang tua yang memuliakan Tuhan Yesus. Sebagai mertua, nah, halo Bapak Ibu mertua, mari jadilah Bapak Ibu mertua yang mengetahui ada rencana Tuhan, ada tujuan ilahi. Mertua yang mengasihi Tuhan, mertua yang sayang juga kepada menantunya, mertua yang sayang kepada cucunya, mertua yang sayang kepada Tuhan Yesus, apalagi menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Sebagai menantu, apalagi kalau kita tinggal di taman mertua indah, wah, kita harus hati-hati, kita harus banyak sabar, kita harus banyak tenggang rasa, kita harus berbesar hati. Jangan sampai kita tidak jadi saksi Tuhan karena kita tinggal dengan mertua. Kita tinggal di taman mertua indah, apalagi kalau itu rumah mertua. Baik-baiklah kepada mertua. Dan bagaimana caranya bisa baik-baik kepada mertua? Bagaimana caranya untuk tetap bisa hormat
mengasihi, menghargai, menyayangi mertua. Mari serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memberikan kuasa yang luar biasa, sehingga kita jadi saksi Tuhan. Dan hidup kita punya tujuan. Hidup kita harus jadi saksi Tuhan. Itulah tujuan ilahi. Menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan rencana Allah sungguh sangat luar biasa, sehingga kita gak berani main-main dengan hidup ini. Hidup ini sungguh sangat berarti, karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sangat mengasihi kita. Hidup ini sungguh sangat berharga, karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik di dalam seluruh kehidupan kita. Hidup kita memiliki tujuan ilahi, dan rencana Allah sungguh sangat luar biasa. Persembahkanlah hidup saudara. Persembahkanlah seluruh tubuh saudara. Persembahkanlah seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Haleluya. Yang selanjutnya, yang ketujuh, saya catat Yesus Kristus Tuhan Allah kita pasti datang kembali. Pasti datang kembali untuk kedua kalinya. Pasti akan datang kembali. Pasti akan datang untuk kali yang kedua. Karena firman Tuhan berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan kepada saudara dan saya bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita pasti datang kembali. Dan kalau Tuhan datang untuk kedua kalinya, apakah yang Tuhan cari? Yang Tuhan cari iman kita. Apakah kita orang yang tetap beriman kepada Tuhan? Apakah kita tetap jadi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah kita jadi orang yang makin merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah kita jadi orang yang bertanggung jawab? Atau kita orang yang gampang banget meninggalkan tanggung jawab? Atau kita orang yang gampang banget menyerah dengan keadaan, menyerah dengan situasi dan kondisi? Kita berkata, saya gak kuat Tuhan, lebih baik saya mati aja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus akan datang kembali. Dan untuk itu saudara dan saya harus menyelesaikan tanggung jawab. Menuntaskan tanggung jawab. Tuntas, tas. Tetaplah berjuang. Tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Tetaplah setia. Tetaplah minta Roh Kudus untuk selalu memenuhi kehidupan saudara dan saya, supaya kita terus memuliakan Tuhan. Kita memiliki tujuan ilahi. Ada rencana Allah yang sungguh sangat luar biasa. Kita menyelesaikan tanggung jawab kita. Apapun yang Tuhan percayakan, kita selesaikan tanggung jawab kita. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya, selesaikanlah tanggung jawab itu. Dan kalau berkat Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa, tentunya saudara dan saya punya tanggung jawab. Apa yang kita mau lakukan dengan berkat Tuhan yang begitu dahsyat? Apa yang saudara dan saya harus lakukan dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang luar biasa berlimpah-limpah ini? Kita harus bertanggung jawab dengan setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk itulah Yesus datang untuk menjemput saudara dan saya kedua kalinya. Kemudian karena itu yang harus saudara dan saya lakukan, yang pertama, melakukan apapun yang firman Tuhan katakan dan yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Melakukan apapun yang firman Tuhan katakan, yang firman Tuhan suruh untuk saudara dan saya lakukan. Kemudian yang kedua, merelakan diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Relakan diri ini, buka hati, dan serahkan hidup ini sepenuhnya, supaya hanya Roh Kudus yang menguasai kehidupan saudara dan saya. Merelakan diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, bersaksi hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita
bersaksi, bersaksi, bersaksi hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Ceritakanlah kebaikan Tuhan, ceritakanlah mujizat yang Tuhan sudah nyatakan, ceritakanlah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Jadilah saksi Tuhan, jadilah orang yang memberkati, jadilah orang yang tulus hati, murah hati, jadilah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi musuh sekalipun. Kita mau jadi saksi Tuhan, sehingga Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Dan penutup, saya catat seperti ini. Kenaikan Yesus ke sorga juga menyatakan bahwa tidak ada Allah dan Tuhan seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kenaikan Yesus ke sorga menyatakan bahwa tidak ada Allah dan Tuhan selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang luar biasa. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang merancangkan rancangan yang indah dan dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita luar biasa. Yesus naik ke sorga. Yesus yang mempunyai sorga. Yesus yang memberikan mandat kepada saudara dan saya, memberikan amanat agung supaya saudara dan saya terus menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada, kapanpun dan apapun yang kita alami. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang harus terus kita muliakan, yang harus senantiasa kita agungkan, yang harus selalu kita puji. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat mengasihi kita. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Katakan kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui momen yang dahsyat ini, melalui ibadah kenaikan Yesus ke sorga, kami semakin menyadari bahwa Yesus bisa saja tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi yang Yesus inginkan, itulah yang akan terjadi. Yesus yang paling tepat, Yesus melakukan yang paling tepat, benar, dan selalu yang terbaik. Roh Kudus dicurahkan kepada saudara. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Roh Kudus memberikan kuasa yang luar biasa untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita bersaksi dimanapun kita berada dan kapanpun atau bagaimanapun situasi keadaan yang kita alami. Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita tetap setia. Hidup kita memiliki tujuan ilahi. Hidup kita memiliki rencana Allah yang begitu dahsyat. Rencana Allah yang begitu luar biasa. Tuhan, terima kasih. Sehingga ketika Yesus kembali, Yesus datang untuk kedua kalinya, maka Yesus mendapati kami tetap setia. Yesus mendapati kami tetap beriman hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Yesus mendapati kami tetap setia. Yesus mendapati kami tetap jadi orang yang bertanggung jawab dalam apapun yang Tuhan percayakan. Sebagai suami, menjadi suami yang bertanggung jawab. Sebagai istri, jadi istri yang bertanggung jawab. Sebagai orang tua, menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Sebagai anak, menjadi anak yang mulai mengerti akan tanggung jawabnya dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai mertua atau sebagai menantu, menjadi mertua dan menantu yang bertanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan, kita jadi orang yang bertanggung jawab. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tapi itu tidak menghalangi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Yesus naik ke sorga dan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Yesus naik ke sorga, tidak membiarkan kami jadi yatim piatu. Roh Kudus, Roh Allah yang memimpin kehidupan kami. Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi saksi-Mu. Roh Kudus memberi damai sejahtera. Roh Kudus memberikan sukacita dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan, menyelamatkan bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan. Ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Tuhan mengerti apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan yang mampu melawat bangsa dan negara kami, menjauhkan bangsa dan negara kami dari segala virus, dari virus corona juga, membebaskan bangsa dan negara kami dari segala persoalan pergumulan yang terjadi, dan membuat bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang makin takut akan Tuhan. Karena anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena setiap orang percaya yang ada di bangsa dan negara ini menjadi saksi Tuhan. Memiliki kuasa Roh Kudus. Menjadi saksi Tuhan. Memuliakan Tuhan Yesus. Meninggikan Tuhan Yesus. Mengagungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami pulih. Bangsa dan negara kami mengalami lawatan Tuhan. Sampai pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah kami, Juru Selamat dunia ini, yang telah menebus kehidupan bangsa dan negara kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami, yang sungguh sangat baik.
Terima kasih Tuhan buat gereja-gereja Tuhan. Tuhan terus bentengi. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan terus urapi. Pakai dengan luar biasa. Dengan urapan Roh Kudus, dengan hikmat yang luar biasa. Dan saat melayani melalui online, melalui berbagai media sosial, Tuhan yang mengurapi hamba-hambamu dan gerejamu. Tuhan berkati sehingga semakin banyak jiwa yang dibawa, dipersembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Tidak ada Allah seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Bahkan yang sakit saat ini Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami kesesakan Tuhan beri kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Apapun pergumulan, persoalan, tantangan yang terjadi, mujizat terjadi. Terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang sukar. Buat orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertai-Mu. Tuhan juga yang melindungi-Mu. Tuhanlah yang menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan kepadamu damai sejahtera, kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Allah kita yang luar biasa, kekuatan bimbingan tuntunan hikmat dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan